Saya mendukung ya apa yang keputusan dari presiden, karena bagaimanapun juga beliau adalah pemimpin yang menurut saya seorang negarawan yang sangat luar biasa. Yang pastinya kebijakan yang diambil ini sudah dipikirkan sebelumnya masak-masak. Karena pastinya dalam satu kebijakan baru pasti ada pro dan kontra. Dalam hal ini mungkin dari sisi lain melihatnya, wah efisiensinya ini benar-benar luar biasa ya pemotongannya sampai tapi kan luar biasa ya, bisa nyirit dana sampai 750 triliun. Yang mana mungkin pasti akan ada dampaknya kan. Kita udah mengetahui bahwa dana yang dipotong itu adalah BMKG, dana yang dari Basarnas, dan juga di infrastruktur. Kalau dilihat dampak, pasti ada dampaknya. Tapi the good thing saya melihatnya bahwa dari kebijakan ini seorang presiden itu pasti punya solusinya. Nah, solusinya saya lihat ada satu program baru kebijakan yang akan dilakukan dalam hal pembiayaan yang besar-besaran, yaitu kreativitas dalam pembiayaan. Saya lihatnya pemerintah sebentar lagi akan melaunching Danantara di tanggal 24 Februari ini. Kalau kita lihat memang efisiensi ini impact-nya terhadap infrastruktur, kita lihat nanti irigasi, masalah jalan gitu ya, jembatan itu memang perlu perbaikan, pasti itu akan menghadapi hambatan. Tapi saya lihat presiden ini sudah mempertimbangkan masak-masak, karena program makan bergizi gratis ini memang dananya masih kurang. Pemerintah saat ini masih defisit, mau tidak mau untuk menutupinya yaitu dengan efisiensi dana-dana yang mungkin dirasakan kurang efisien dikurangi untuk bisa menutupi kegiatan yang menjadi prioritas presiden, yaitu makan bergizi gratis. Terus apa nih kira-kira pemerintah seperti apa untuk beradaptasi agar program efisiensi ini tidak merugikan masyarakat lah gitu, kualitasnya seperti apa Bu? Saya rasa kalau pas saat ini pemerintah sudah memikirkan ya bagaimana yang dipotong itu. Jadi kayak contohnya nih PNS tuh ya jangan worry lah, karena kan nggak mungkin dipotong hak dan gajinya tetap gaji ke-13, THR itu tetap haknya. Tapi malah justru dengan efisiensi ini kita lihat kebijakan ini khususnya untuk prioritas layanan di public essential itu pemerintah tetap memprioritaskan, karena kan saat ini kita mengetahui bahwa transformasi digital telekomunikasi itu merupakan hal strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Jadi saya lihat untuk prioritas di layanan publik essential dalam pelayanan infrastruktur telekomunikasi itu masih diprioritaskan pemerintah, khususnya dalam BTS, di base transceiver station, di 4G, di akses internet, di jaringan kabel fiber optik dan palaparing, dan juga pastinya yang paling luar biasa yaitu mengenai pengelolaan pusat data nasional PDN kita itu masih jadi prioritas. Dan sebenarnya pengurangan belanja non esensial yang dilakukan pemerintah itu terhadap seminar, fokus group discussion, exhibition, keprotokolan, keacara-acaraan seremonial ya, yang sehingga saya lihatnya pemerintah ini lebih mengalokasikan dana terhadap dana yang menjadi prioritas yang menopang pertumbuhan ekonomi secara efektif. Bu, banyak yang ada yang beranggapan program efisiensi anggaran ini dihadirkan demi lancarnya program makan gratis ini. Setuju gak sih Bu kalau larinya ke arah sana? Memang kan kita mengetahui ya sebelum ada program makan gratis ini juga masih kurang anggarannya. Memang menopang dana anggaran tadinya 71 triliun sekarang menjadi 171 triliun. Itu memang ngambil dana dari efisiensi ini. Tapi gini loh, saya pengen kita berpikir positif bahwa bukannya masalah ini tuh nggak ada jalan solusi keluarnya. Justru dari yang kita hadapi mengenai defisit daripada anggaran ini, pemerintah punya solusi, yaitu melalui Danantara ini. Danantara ini nanti ke depan saya lihat banyak sekali potensi yang dimiliki Indonesia yang belum tergali. Nah, ini adalah action yang sangat luar biasa menurut pandangan saya.
karena kita harus punya, dalam menghadapi isu global politik yang sangat luar biasa ini, harus ada kreativitas dalam hal model pendanaan untuk pembangunan. Kita menyadari loh bahwa APBN dan APBD kita itu tidak mencukupi untuk kebutuhan infrastruktur, public facility, social facility secara keseluruhan. Maka perlu ada kreativitas dalam pembiayaan. Saya melihatnya justru dengan kondisi ini, padahal kayak contohnya nih ya, pemerintah sudah mempublish namanya Perpres 38 tahun 2015 mengenai kerjasama pemerintah badan usaha. Nah itu juga merupakan satu solusi juga gitu untuk mendapatkan pendanaan untuk membangun Indonesia. Jadi dengan adanya Danantara ini, saya merasa bahwa Indonesia saat ini akan bertransformasi, khususnya dalam hal untuk memenuhi kekurangan pembiayaan dalam APBN dan APBD selama ini. Saya melihatnya ini di balik sebuah masalah, saya lihat ada hikmah yang sangat luar biasa. Dan saya lihat dengan adanya Danantara ini akan bisa menjadi solusi dari yang defisit itu. Berarti dengan kata lain, Ibu Dini setuju ya dengan ide gagasan Pak Prabowo yang sudah berjalan ini, Bu? Saya lihatnya Pak Prabowo itu luar biasa ya, karena pertama adalah mau mengentaskan kemiskinan di 0%. Pertama adalah masalah gizi kan. Kedepan kita harus punya sumber daya kualitas manusia yang bagus supaya nggak ada jadi stunting, kekurangan gizi. Jadi kalau misalnya kualitas manusianya bagus, pasti angka kemiskinan kita akan hilang karena kualitas SDM-nya luar biasa. Setelah itu pemerintah akan membangun strategis pertumbuhan ekonomi secara merata. Itu membutuhkan juga manusia-manusia yang sehat ke depannya. Memang dalam satu perubahan awal ini mungkin terlihatnya berat ya melihat pro dan kontra. Tapi kita harus bisa lihat efek multiplier efek dari program ini. Pertama tadi masalah nanti ke depannya anak-anak dan manusia Indonesia itu akan berkualitas. Udah nggak ada lagi orang-orang yang kekurangan gizi. Jadi semua orang-orang Indonesia itu sehat. Kedua, kalau sehat jadi produktivitasnya meningkat. Dan saya lihat melalui Danantara, Presiden juga akan membangun 32 gigawatt untuk listrik. Ini angin segar sekali, kebangkitan industri di Indonesia akan maju. Karena Presiden memprioritaskan mengenai hilirisasi untuk pertambangan dan komoditi. Apa yang akan kita lakukan? Kita punya market 270 juta manusia lebih. Itu tidak akan ada arti apa-apanya kalau sumber kekayaan alam kita nggak ada yang mengelola. Nah ini kalau saya lihat secara kerangka besarnya sih sangat luar biasa, Mas. Think big, start small, move fast. Suatu gagasan yang besar itu memang harus dimulai dengan langkah kecil. Ini langkah di 100 hari pertama yang dilakukan. Saya yakin pro dan kontra ini pasti ada solusinya. Dan saya sebagai warga negara dan pengurus Kadin gitu ya di sini, kami harus mensupport program yang dicanangkan pemerintah karena semua itu pasti sudah ada riset dan pertimbangan dan telah melalui banyak analisa ekonomi sebelumnya.